sempat menjadi bioskop nomor 1 di Indonesia pada perilisannya di bulan Maret kemarin. Ternyata anime ini menyiratkan banyak pesan di balik pintunya. Kurang lebih seperti itu awal mula pertemuan Suzume dan Shota. Mereka menjalani misi menghentikan bencana gempa di Jepang. Caranya cuma satu, tutup pintunya. Karena kesuksesan debutnya di Jepang, Suzume no Tojimari menjadi anime pertama yang ikut serta dalam 73rd Berlin International Film Festival pada 23 Februari 2023 sejak Spirited Away pada tahun 2002. Awal bencana dimulai ketika Suzume menemukan satu pintu tua yang berdiri tegak di tengah reruntuhan. Keanehan terjadi dan Suzume seperti dibukakan ke dunia lain. Suzume juga nggak sengaja mengangkat batu yang ternyata adalah segel pintu misterius itu. Pintu mulai terbuka satu persatu di seluruh Jepang dan menyebabkan kehancuran bagi siapapun yang berada di dekatnya. Hal tersebut diketahui oleh Shota sehingga mereka harus menutup portal tersebut untuk mencegah bencana menyebar ke seluruh Jepang. Suzume pun akhirnya sadar pintu itu juga yang membawanya masuk ke alam mimpinya selama ini. Yang unik dalam penyampaian film ini adalah gimana sang penulis sekaligus sutradara Makoto Shinkai mengambil peristiwa Jepang dan pengalaman hidup pribadinya ke dalam film yang bernuansa fantasy romance ini. Seperti review-review sebelumnya, film itu adalah konstruksi sosial yang merepresentasikan kehidupan sehari-hari. Dan Shinkai benar-benar memanfaatkannya dengan jenius. Coba perhatikan banyak hal di film ini yang relate atau terinspirasi di kehidupan nyata. Yang pertama, bencana alam. Kalian bisa ke Mbah Google sendiri ya. Signature Makoto Shinkai adalah setting bencana alam dan romansa para remaja. Khusus Suzume no Tojimari, film ini katanya terinspirasi dari peristiwa gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Tohoku tahun 2011. Nah, dampak bencana ini ternyata menjadi jawaban alias resolusi di film ini. Beberapa kali scene menampilkan Suzume bermimpi dirinya saat kecil mencari ibunya yang hilang. Dan saat itulah tiba-tiba datang seorang perempuan remaja. Seperti yang disebutin di awal tadi, pintu misterius ini membuka akses ke dunia lain yang ternyata adalah mimpi yang berisi memori Suzume. Di akhir film, ternyata perempuan dalam mimpi tadi adalah Suzume sendiri. Di situ, Suzume tidak berdaya melihat Suzume kecil meraung-raung kebingungan mencari ibunya. Keduanya sadar ibunya sudah tiada karena bencana. Suzume memanfaatkan momen tersebut untuk berbicara pada dirinya sendiri yang masih kecil untuk kuat, lalu memberikan kursi kecil kuning peninggalan ibunya. Suzume dewasa memotivasi Suzume kecil kalau jadi dewasa tidak akan semenakutkan itu. Coba perhatikan lagi, paham hubungannya dengan gempa nggak? Yap, sadar nggak sadar, adegan ini tuh ternyata soal healing inner child guys. Bencana dahsyat akan memberikan dampak trauma psikologis pada manusia, khususnya anak yang kehilangan orang tuanya. Suzume sedang berdamai dengan keadaan dan berbicara pada dirinya sendiri untuk move on.
Momen dimana kamu berusaha menyembuhkan luka masa kecilmu yang masih tertinggal hingga dewasa. Sebuah pesan tersirat, kamu memang kehilangan orang yang disayang, tapi kamu juga akan menemukan banyak orang yang akan menyayangimu. Inilah yang jadi motivasi kenapa Suzume tahu-tahu ngintil Sota, orang asing yang baru dikenal dan tahu-tahu ikut misi mitigasi bencana. Itu bentuk alam bawah sadarnya, mencari kasih sayang yang tidak didapatkannya dari ibu kandung pasca bencana. Ditambah lagi Suzume masuk masa puber. Suzume juga tersadarkan empatinya setelah tahu kalau bibinya yang selama ini merawatnya telah banyak berkorban sampai kehilangan masa mudanya demi Suzume. Gimana kalau kalian diberi kesempatan bertemu masa kecil kalian dengan pengetahuan yang kalian miliki saat ini? Hal positif apa yang ingin kalian sampaikan pada diri sendiri? Yang kedua, teknologi Jepang. Udah ya, jangan lama-lama sedihnya. Kita lanjut bahas sesuatu yang keren. Seperti yang kita tahu, Jepang adalah negara maju dengan teknologi mutakhir. Seiring terjadinya bencana dan dampak yang bisa ditimbulkan baik di film maupun di kehidupan nyata, Jepang sama-sama memiliki teknologi early warning system bila akan terjadi bencana gempa dan tsunami, yaitu dengan GPS. Unsur teknologi kekinian juga ditampilkan di setiap adegan kucing penyegel pintu Daijin. Seperti yang kita tahu, Shota dan Suzume mengira kalau kucing ini jadi sumber terbukanya pintu bencana. Mereka harus mengejar Daijin yang nggak tahu lari kemana. Tapi dengan sistem geotagging location di sosmed, keberadaan Daijin dengan gampang bisa ditemukan, soalnya sampai viral. Yang ketiga, resesi seks Jepang. Nah, ini bagian terunik yang disampaikan oleh Makoto Shinkai, yaitu depopulasi di Jepang. Terdengar lebay sih, tapi ada yang bilang Jepang bisa aja punah karena populasi turun drastis di setiap tahunnya. Faktornya macam-macam. Ada yang karena imigrasi ketat, biaya hidup yang tinggi sekaligus resesi seks. Banyak yang bilang wanita di Jepang kini lebih fokus dengan pendidikan dan juga karir. Kalaupun menikah, mereka memilih untuk tidak memiliki keturunan alias child free. Di dalam ceritanya, Suzume bertemu banyak orang, salah satunya seorang ibu dan 2 anak. Di situ diungkapkan taman bermain dan sekolah yang kini sudah tutup. Shinkai menyebut film ini sebagai road movie, di mana ceritanya selalu mengunjungi tempat-tempat yang dulunya ramai, sekarang menjadi terbengkalai. Di satu adegan pun, jika kalian ngeh, saat Suzume disuruh babysitting 2 anak dari ibu tadi, Suzume merasa kewalahan dan terdapat keraguan apakah dirinya suatu hari nanti bisa hidup dengan anak. Pintu di film ini sebenarnya mengacu ke banyak hal yang mencerminkan kehidupan di Jepang saat ini. Cuma sutradara menyisipkannya dengan halus. Ya udah gitu aja review kali ini. Let's close the door and see you later.